ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua di bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan ini, yaitu bulan Ramadan, yang ternyata di bulan Ramadan ini kita sudah melewati dari setengah Ramadan. Tanpa terasa, subhanallah, Allah Azza wa Jalla telah berikan berbagai macam kenikmatan untuk melewati dari bulan yang sangat luar biasa ini. Dan subhanallah, hanya tinggal hitungan minggu Ramadan ini akan pergi meninggalkan diri kita. Tanggal berapa sekarang, Bu? Hah? 16 Ramadan. Hitungmu cepat dulu. Ingatnya 1 Syawal atau 1 Ramadan kira-kira? Pertanyaan besarnya adalah, apa yang kita sudah persiapkan, yang sudah kita bekalkan pada setengah Ramadan yang sudah lewat dari kemarin? Karena seorang yang cerdas, seorang yang jenius adalah seseorang yang mengejar sesuatu yang pasti. Mengejar sesuatu yang pasti. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal? Siapa orang mukmin yang paling afdal? Siapa orang mukmin yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling afdal, paling utama adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin afdal orang ini, semakin utama dirinya di mata Allah. Sahabat ini kembali bertanya kepada Nabi SAW, fa ayyul mu'minina akyas? Kalau begitu, siapa orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius? Kalau nanyanya kepada kita, mungkin jawabannya orang mukmin yang, atau seorang yang IQ-nya tinggi, betul ya, di atas rata-rata. Tapi karena nanyanya kepada Nabi SAW, jawabannya beda orientasinya. Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling sering, paling banyak mengingat kematian. Hasilnya apa? Lanjutan hadisnya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang jenius. Jadi ternyata orang mukmin yang paling cerdas bukan seseorang yang IQ-nya di atas rata-rata, atau bukan seseorang yang bisnisnya pintar selalu berhasil, atau bukan seseorang yang akademiknya luar biasa selalu cum laude, tapi seorang yang cerdas, paling jenius, paling pintar adalah seseorang yang paling sering mengingat kematian
dan persiapannya paling bagus untuk menghadapi kematian itu. Kenapa? Karena seseorang mengejar sesuatu yang pasti, itulah orang yang cerdas. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu menyekolahkan anak di sini nih misal, udah di sini dia SMP SMA, SD nggak ada, SD juga. Dari SD atau dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Anak itu biasanya ada di kepalanya cita-cita, betul ya? Mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini, kan gitu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dia yakin dengan pasti ketika dia sekolah di salah satu tempat, mungkin tempat yang dia dambakan tersebut, kemudian tempat tersebut akan menjadikan dirinya apakah dia yakin dengan pasti ketika dia menyekolahkan atau dia sekolah di satu tempat dari TK sampai S1, S2, S3, apakah dia yakin dengan pasti dia pasti akan dapatkan cita-cita tersebut? Yakin nggak, Bu? Nggak pasti. Namanya juga ikhtiar. Biasanya gitu jawabannya. Namanya juga usaha, Pak. Tapi boleh selama itu halal silakan. Tapi ambillah. Misal seseorang sekolah dari bawah sampai besar dapat cita-cita yang dia inginkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia yakin ketika dapatkan cita-cita yang dia inginkan, dia dapatkan kebahagiaan? Yakin pasti dapatkan kebahagiaan atau tidak? Belum tentu. Namanya juga adalah ikhtiar, usaha. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia yakin dirinya pasti akan mati? Nah, yakin? Baik. Mana orang yang cerdas? Mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapatkan, tapi dia kejar terus, atau mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan? Mana orang yang cerdas? Yang pasti, betul ya? Al-maut, kematian itu pasti. Alam kubur itu pasti. Yaumul ba'th, hari kebangkitan itu pasti. Yaumul hisab, kita akan dihisab di hadapan Allah dan pengadilan Allah itu pasti. Mizan hasanat wa sayyi'at, timbangan kebaikan dan keburukan itu pasti. Sirat yang terbentang di api neraka jahanam itu pasti. Surga neraka pasti. Pertanyaan besarnya adalah, apa bekal yang sudah kita persiapkan untuk mengejar sesuatu yang pasti itu? Bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap? Karena itu Nabi SAW menyebutkan orang yang paling cerdas, yang paling jenius adalah orang yang paling sering mengingat kematian, dan hasilnya adalah orang yang paling bagus untuk mempersiapkan amal setelah kematian tersebut. Ini orang paling cerdas. Kenapa? Karena dia berarti mengejar sesuatu yang pasti. Mengejar sesuatu yang pasti. Mati bilang? Oh, enggak. Mengejar sesuatu yang pasti. Ini bisa? Bisa. Ini saya kira. Tenang. Tes. Nah. Karena berarti dia mengejar sesuatu yang apa? Pasti. Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, kita di dalam bulan yang penuh dengan berbagai macam keistimewaan dan keutamaan, itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini sudah melewati dari setengahnya. Setengah sudah pergi, dan setengah yang sudah pergi itu nggak mungkin bisa kembali lagi sampai hari kiamat. Tinggal setengah ke depannya. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang sudah kita lakukan? Dua pertanyaan. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, setengah Ramadan kemarin, dari persiapan kita, dari ibadah kita, amal saleh kita, ketaatan kita kepada Allah? Ini yang pertama. Apa yang sudah kita persiapkan? Yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang sudah kita rencanakan untuk Ramadan ke depannya, sisa-sisa Ramadan? Ini dua pertanyaan yang wajib kita temukan ya. Jawabannya di atas muka bumi. Yang pertama, muhasabah. Setelah Ramadan kemarin, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita persiapkan dari amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian setelah itu adalah setengah Ramadan setelahnya,
apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita planningkan. Kalau dunia saja harus ada rencana, planning luar biasa. Kenapa akhiratnya ada planning gitu? Terutama 10 hari terakhir, luar biasa Masya Allah. Apa yang sudah kita rencanakan untuk kedepannya, sehingga kita bisa mendapatkan selesai Ramadan, mendapatkan hasil sama dengannya, la'allakum tattaqun, menjadikan kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, karena itu dua pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama tentang muhasabah yang kemarin. Dan muhasabah ini bukan hanya Ramadan, tapi semua umur yang sudah kita lewati kemarin. Jadi bukan hanya Ramadan yang saya inginkan, tapi semua umur yang sudah kita lewati, dan saya nggak nanya umur masing-masing ini karena masalah sensitif, bahaya Masya Allah. Nah, sadar diri aja masalah sendiri-sendiri. Ramadan yang sudah kita lewati, apa saja yang sudah kita persiapkan, apa saja yang sudah kita lakukan, dan umur yang sudah kita lewati, apa saja yang sudah kita bekalkan. Dan nanti ke depannya Ramadan sisanya dan hidup kita selanjutnya. Yang pertama tentang muhasabah. Satu cerita untuk mengawali tentang muhasabah kemarin ini. Satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, dua orang sahabat yang sangat mulia. Saya mau tanya nih, ada hadiahnya betul ya? Dua orang sahabat, yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenal Bu ya? Kenal? Tahu? Baik, saya mau tanya. Angkat tangan. Siapa nama asli Abu Bakar? Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Angkat tangannya dulu. Katanya kenal, dari mana ya, subhanallah. Kenal Ustaz. Khalifah setelah Rasul SAW. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul ini, subhanallah. Betul? Jangan cuma anaknya doang belajar nih, bapak ibunya harus tahu ya, subhanallah. Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya. Jangan ngomong. Saya nggak tahu siapa yang jawab itu, subhanallah. Salah. Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Uthman. Abi Quhafah itu ayahnya. Nama asli Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah itu nama aslinya Uthman. Ini manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Siapa yang jawab tadi? Dapat hadiah insyaallah. Panitia. Oh, panitia juga insyaallah. Hadiahnya apa? Furoda, bukan haji furoda. Itu saya yang jawab, Bu. Nah, Abdullah bin Abi Quhafah. Satu sahabat lagi yang bernama Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah, ma'ruf insyaallah, sahabat yang syahid di medan Uhud. Hanzalah bin Abi Amir. Ceritanya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan Hanzalah di tengah jalan, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Biasa kalau kita bertemu kan gimana keadaannya, sehat, dan keluarga sehat, alhamdulillah. Hanzalah menjawab pertanyaan dari Abu Bakar dengan jawaban yang membingungkan, mencengangkan Abu Bakar, membuat Abu Bakar terkejut. Ketika ditanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan apa? "Ya Abu Bakar, nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi munafik. Kata-kata munafik zaman Nabi SAW ini berat luar biasa. Zaman sekarang sebenarnya masih berat. Cuman banyak orang menyematkan kata-kata munafik dengan mudahnya kepada kaum muslimin. Gak boleh di sembarangan, hati-hati. Wah dia munafik, hati-hati, sebenarnya gak boleh. Hanzalah sudah jadi munafik. Maka kaget Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau katakan? Kenapa kau mengatakan dirimu munafik? Hanzalah menjelaskan, "Ya Abu Bakar, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin-nar wal jannah ka'anna ra'ya 'ain." Ketika aku di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aku teringat tentang neraka dan surga. Bahkan seakan-akan neraka dan surga ini di depan kedua pelupuk mata kepalaku. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيْعَاتِ. Tapi ketika aku keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kembali kepada keluargaku, perdaganganku, anakku, istriku, aku lupa itu semua. Subhanallah, persis seperti kita di majelis ilmu imannya apa? Naik, masya Allah. Setelah majelis ilmu tambah apa? Tambah nyusul, tambah naik. Maksudnya apa? Ini iman manusia, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di dalamnya mengingatkan tentang alam akhirat. Majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di dalamnya meningkatkan keimanan. Majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di dalamnya diingatkan tentang ilmu dan amal soleh, ketakwaan kepada Allah. Jadi bukan cuma majelis yang di dalamnya seru-seruan aja, tidak. Tapi di dalamnya kita mendapatkan ilmu, iman kita naik, amal kita bertambah, ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Ini majelis ilmu yang benar. Ini majelis ilmu yang benar, perhatikan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Allah mengatakan seperti tadi, mengatakan apa? Fa wallahi inna lanalqa mithlaha. Demi Allah wahai Hanzalah, aku merasakan yang sama seperti apa yang kau rasakan. Abu Bakar kenapa? Manusia. Iman manusia bertambah dan berkurang. Baik, kalau gitu kita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang sahabat ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadukan permasalahan. Sampai di hadapan Nabi, Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah sudah jadi munafik. Ada apa ya Hanzalah? Persis seperti yang dikatakan tadi. Ketika aku di majlismu, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku teringat tentang surga, neraka, seakan-akan di depan kedua mata kepalaku. Ketika aku keluar dari majlismu, aku lupa itu semua. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri. Seandainya kalian dapat terus beramal dan terus mengingat sebagaimana kalian berada di majelisku, la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di jalan-jalan kalian dan di atas tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat. Ada sesaat ketika seseorang imannya naik, dan itu iman ketika di majelis ilmu contohnya. Ada sesaat ketika seseorang di dunia, kan itu. Dan itu biasanya turun. Syahid dari bahasan kita dalam cerita ini, dari hadis ini, Hanzalah dan juga Abu Bakar As-Siddiq, terutama Hanzalah, mengetahui imannya berbeda nih. Betul? Ketika di majelis Nabi, di luar majelis Nabi, kok beda iman saya? Apa ini? Muhasabah. Apa muhasabah dalam bahasa Indonesia biasanya? Mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita. Muhasabah. Dalil ini atau hadis ini kata para ulama menjadi dalil yang sangat tegas bagaimana para sahabat selalu rajin memuhasabah amalannya, memuhasabah dirinya. Perhatikan. Memuhasabah amalannya, bukan muhasabah amalan orang lain. Karena kita biasanya pinter, tangan kita nunjuk orang lain pinter, tapi nunjuk diri sendiri nggak pinter. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Aib dan kesalahan orang, kita tahu semua, tuh luar biasa. Kekurangan orang kita tahu semua. Tapi kekurangan dan aib kita kayaknya anak bagus semua. Salah besar ya, subhanallah. Ya, ini muhasabah. Maka seorang muslim dan muslimah dikatakan oleh para ulama harus terus rajin dalam muhasabah ini setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya di Ramadan ini, tapi setiap saat dan setiap waktu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Allah khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian melihat, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Hari esok di sini maksudnya apa? Hari akhiratnya. Hendaklah setiap diri kalian, perhatikan, ini dalil yang sangat tegas kata para ulama, kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk selalu memuhasabah dirinya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri kalian itu melihat, memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari akhiratnya. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Dan kita jarang lalai akan ini biasanya, Ibu sekalian. Yang saya katakan tadi, tangan kita, jari kita biasanya pintar untuk menunjuk orang lain, tapi lupa dan lalai untuk menunjuk diri kita sendiri. Subhanallah. Ini muhasabah. Ini muhasabah, subhanallah. Dan yang saya katakan tadi, orang-orang yang yakin bahwa dirinya pasti akan mati dan pasti akan mempertanggungjawabkan amalannya setelah kematian, maka orang ini pasti akan rajin muhasabah. Orang ini pasti akan selalu memuhasabah diri dan amalannya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian nanti di yaumul qiyamah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang amal-amal kalian nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membacakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-18. Dalam surat Al-Haqqah ayat ke-18. Setelah baca tadi itu beliau, hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab diri kalian, timbanglah amal kalian sebelum Allah menimbang amal kalian. Kemudian Umar membaca ayat ini. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, kata Allah, kalian akan dihadapkan di hadapan Rabb kalian dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Allah pasti akan ungkap nanti di hadapan manusia. Allahu Akbar. Kalau kita di atas muka bumi ini berbuat kedurhakaan, berbuat maksiat, berbuat perbuatan dosa, bisa jadi mungkin cuma kita manusia yang tahu, orang lain nggak tahu. Betul ya, Ibu? Tapi Allah Azza wa Jalla jelas tahu. Dan pada hari kiamat nantinya Allah Azza wa Jalla akan bongkar di hadapan makhluk ketika kita tidak istighfar dan taubat akan dosa tersebut. Ini muhasabah. Dan ini salah satu manfaat keutamaan muhasabah kata para ulama. Apa itu? Meringankan hisab kita di hari kiamat. Salah satu manfaat dari sekian banyak manfaat muhasabah, ini salah satunya. Meringankan hisab kita di hari kiamat nanti. Orang-orang yang rajin untuk selalu memuhasabah dirinya, amalannya, maka penghisaban nanti di hari akhirat akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Akan jauh lebih mudah insya Allah. Dan orang-orang yang lupa dan lalai memuhasabah, mengintrospeksi dirinya, amalannya, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri ketika dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari akhirat. Nah, ini salah satu keutamaan dari apa? Muhasabah. Saya nggak sebutkan semua, tapi ini salah satunya manfaat atau keutamaan dari muhasabah, itu akan meringankan hisab kita di hari kiamat nanti. Subhanallah. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, kalau saya mau muhasabah, mulainya dari mana, Ustaz? Begitu ya. Kalau saya mau muhasabah, bagaimana caranya, Ustaz? Nah, ini saya sebutkan secara ringkas, jelas nggak mungkin detail. Cara muhasabah. Cara muhasabah. Pada hakikatnya sebenarnya muhasabah ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah terbagi dua, tapi kita bahas satu aja. Itu muhasabah qabla al-amal, sebelum beramal, dan muhasabah setelah beramal. Nah, kebanyakan kita tahu ini muhasabah itu kan setelah beramal, betul ya? Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, muhasabah ini bisa sebelum beramal, bisa setelah beramal. Tapi yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini hanya muhasabah setelah beramal.
Muhasabah setelah beramal. Apa saja yang bisa kita introspeksi, yang bisa kita muhasabah bagi amalan kita, bagi diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Bagaimana cara muhasabah? Yang pertama, kata para ulama, yang pertama, mengoreksi diri kita dalam hal yang wajib. Nah, mengoreksi diri kita dalam hal yang wajib. Ini yang paling pertama nih jelas nih. Mengoreksi diri kita, mengoreksi amalan kita dari hal-hal yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Kemudian setelah itu yang sunnah. Ini masih yang pertama ya. Setelah yang wajib, kemudian apa? Kemudian setelah itu yang sunnah. Ini masih yang pertama. Mengoreksi diri kita dari hal yang wajib, kemudian yang sunnah. Mengoreksi diri kita dari hal yang wajib, kemudian setelah itu yang sunnah. Apa contohnya yang wajib? Pasti jawabannya itu, Masya Allah. Puasa Ramadan. Kalau kena lagi di Ramadan, kalau nggak Ramadan nggak ingat tuh ya. Apa rukun Islam pertama? Rukun Islam pertama semua. Siapa yang ngajarin itu subhanallah? Syahadatain, betul? Grogi, Masya Allah. Perut lapar, betul ya, siang-siang, ngantuk, bahaya gitu. Syahadatain, berarti apa? Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, introspeksi dulu bagaimana akidah tauhid kita. Bagaimana ilmu tentang tauhid kita, ilmu tentang akidah kita. Karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sama sekali ibadah apapun yang kita lakukan kalau tauhid kita rusak. Gitu. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sama sekali ibadah apapun, amal saleh apapun kalau akidah kita rusak. Na'udzubillah. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana ilmu tentang tauhid kita? Bagaimana ilmu tentang akidah kita? Apakah kita sudah mempelajari thalathatul usul, 3 landasan utama yang wajib diketahui bagi setiap muslim? Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatud din, mengenal agama, ma'rifatul rasul, mengenal rasul. Yang akan ditanyakan malaikat di alam kubur ini 3 hal ini, betul? Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Apakah kita sudah menyelesaikan kitab tauhid, mempelajari kitab tauhid dari awal sampai akhir? Apakah akidah, buku-buku akidah sudah kita baca, pelajaran-pelajaran tentang akidah sudah kita datangi dari seorang ustadz atau banyak ustadz, kan gitu? Berapa banyak ternyata orang-orang, subhanallah, amal-amal yang lain, masya Allah luar biasa rajin, tapi yang paling inti ini akidah, tauhid, kacau ini. Tauhid terbagi menjadi berapa? Bukan cuma itu. Apa konsekuensi dari tauhid rububiyah? Apa konsekuensi dari tauhid uluhiyah? Apa konsekuensi dari tauhid asma wa sifat? Bagaimana pengaplikasian dalam kehidupan kita? Bagaimana ketergantungan hati kita kepada makhluk? Kan gitu. Kan tauhid itu diantara intinya apa? Menghilangkan ketergantungan hati kita kepada makhluk. Sehingga hati kita bergantungnya hanya kepada siapa? Allah. Coba saya mau tanya satu aja. Ketika Allah kasih ujian, cobaan, musibah, yang paling pertama terbetik dalam pikiran hati kita siapa? Jujur, benar. Allah atau fulan bisa bantu saya? Betul ya? Ini contoh kecil aja lah, subhanallah. Allah kasih ujiannya, cobaan, musibah. Detik itu loh, bukan seminggu ke depan. Bukan sehari ke depan, detik itu. Yang namanya sabar itu kan inda sadmatil ula, betul? Ketika pertama kali hantaman. Nah, ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, contoh saja. Berapa banyak manusia dalam hatinya pertama kali terbetik, oh fulan dia bisa bantu saya. Mana sang khaliknya ini? Mana Allah Azza wa Jalla? Padahal inti di antara tauhid adalah apa? Menghilangkan ketergantungan hati seorang hamba kepada makhluk. Dihilangin itu. Dan ini yang sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul, berhasil. Dan juga para ulama salaf terdahulu, subhanallah. Ini contoh aja. Ini introspeksi bagi diri kita semua nih, bagaimana ilmu tauhid kita, ilmu akidah kita, kan gitu. Setelah itu baru apa tadi? Sholat, betul ya? Bagaimana ilmu tentang sholat kita? Karena sholat tidak akan pernah sah kecuali wudunya sah. Bagaimana ilmu wudu kita, betul ya? Sudahkah pernah kita mempelajari sifat wudu Nabi dari alif sampai ya?
Sudahkah kita pernah mempelajari sifat sholat Nabi dari alif sampai ya, dari takbiratul ihram sampai salam? Karena ilmu sholat dan wudhu kita biasanya ilmu turunan. Betul? Sahih? Ketika ditanya, Al-Fatihah hukumnya apa dalam sholat? Wajib Ustaz? Salah, wajib. Rukun, bukan wajib. Nah bedanya apa Ustaz? Nah, kalau wajib dalam sholat ditinggalkan sengaja batal, tapi kalau lupa bisa sujud sahwi. Tapi kalau rukun ditinggalkan sengaja ataupun lupa batal sholat. Kan gitu ya? Banyak kaum muslim belum tahu masalah ini. Ada berapa rukun sholat? Nggak tahu. Ada berapa syarat sholat? Nggak tahu. Ada berapa kewajiban sholat? Nah, saya nggak tahu di sini. Saya yakin semuanya tahu sih. Di sana ya. Betul ya? Contoh sholat. Bagaimana ruh dalam sholat kita apa? Al-khusyu'. Kekhusyuan dalam sholat kita. Baru sholat, ingat kompor belum mati, kan gitu ya? Baru sholat, oh iya nak taruh di situ tuh barang, saya baru ingat tuh subhanallah. Sampai ada kaidah apa? Kalau ingin menemukan barang yang hilang, temukanlah di dalam. Ibu-ibu yang ngomongnya bukan saya. Contoh ya, contoh kekhusyuan, betul? Contoh kekhusyuan, ya Allah, sulitnya luar biasa untuk dapatkan kekhusyuan ini. Sholat kan gitu. Setelah sholat apa? Puasa Ramadan, bagaimana puasa kita? Karena berapa banyak orang-orang yang berpuasa kata Nabi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena bisa jadi puasanya cuma menahan haus dan lapar, tapi tidak menahan lisannya dari ghibah, tidak bisa menahan lisannya dari berdusta, tidak bisa menahan hatinya dari suudzon kepada orang, kan gitu ya? Sehingga puasanya nggak dapat apa-apa sebulan full kecuali lapar dan haus. Bagaimana zakat kita, bagaimana haji kita itu yang wajib nih. Perhatikan. Rukun iman begitu juga, iman kepada Allah, apa konsekuensinya, iman kepada kita, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, apa konsekuensinya masing-masing. Mengintrospeksi diri kita dari amal-amal yang wajib, dari hal-hal yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Baru setelah itu yang sunnah. Karena banyak orang tertipu nih, yang sunnahnya Masya Allah rajin, yang wajibnya lupa, dilewatkan, salah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada diriku, kata Allah, dengan amalan kecuali amalan yang paling aku cintai adalah amal yang aku wajibkan kepadanya. Nah, berarti sesuatu yang wajib ini pasti pahalanya lebih apa? Besar daripada yang sunnah. Sesuatu yang wajib ini pasti lebih dicintai oleh Allah karena itu diwajibkan. Wajib. Setelah yang wajib bagus nih semuanya, baru lanjut nih. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah. Setelah yang wajib bagus, baru kemudian yang sunnah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Allahu Akbar. Berarti jangan tertipu nih. Yang pertama yang paling penting apa? Yang Allah wajibkan, baru kemudian apa? Yang sunnah. Itu lagi diri kita masing-masing. Contoh Ramadan nih. Bagaimana puasa kita, bagaimana ilmu tentang puasa kita, bagaimana kita menjaga puasa ini supaya nggak hilang pahalanya, kan gitu ya. Bagaimana kemudian setelah puasa sholat malam, bagaimana sholat tarawihnya, bagaimana sholat qobliyah ba'diyahnya, gitu. Begitu juga setelah Ramadan nanti, sholat 5 waktunya gimana, sholat qobliyah ba'diyahnya gimana, kan gitu. Bagaimana setelahnya, puasa sunnahnya gimana, sebulan full Ramadan, setelah itu selama tinggal puasa, betul ya. Zakat, masya Allah, sedekah, tapi ternyata apa? Jarang. Yang wajib kemudian yang sunnah, wajib sunnah, selalu seperti itu. Introspeksi amalan kita dari amal-amal atau hal-hal yang Allah dan Rasul wajibkan dulu, list satu-satu tuh. Sudah nih, masya Allah, baru tambah sesuatu yang sunnah gitu, sehingga bisa mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, muhasabah yang kedua. Setelah yang wajib sudah, yang sunnah sudah, mengintrospeksi diri kita dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram. Apakah kita masih melakukan sesuatu yang haram atau kita sudah meninggalkan sesuatu yang haram? Introspeksi diri kita masing-masing. Karena ada orang-orang yang wajib rajin, masya Allah, yang sunnah rajin, masya Allah, yang haram pun rajin.
STMJ. Tahu STMJ? Tahu ini susu telur madu jahe doang kan itu. Sholat terus maksiat jalan. Enggak, ini bukan takwa namanya nih. Yang namanya takwa pasti dua ini nih, dua pilar. Apa itu? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini namanya takwa nih. Kalau cuma mengerjakan perintah Allah, contoh tadi yang wajib, yang sunnah, tapi tidak meninggalkan larangan Allah, nggak tinggalkan sesuatu yang haram, ini bukan takwa dikatakan. Saya temukan orang seperti itu, masya Allah, puasanya bahkan sunnahnya rajin luar biasa, tapi yang haram nggak ditinggalkan. Ada seorang sahabat dari hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Al-Munziri juga meriwayatkan hadis ini. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, anna mra'atan, ada seorang wanita, dia taqumul lail, dia selalu sholat malam, wa tasumun nahar, bahkan puasa di siang hari. Coba tuh, antum bayangkan, ibu bayangkan, sholat malam, puasa siang hari, berarti apa? Jangan tanya yang wajib, yang sunnah aja dikerjain sama wanita ini, betul? Kemudian apa? Wanita ini juga menyedekahkan, tapi ujungnya apa? Wa tu'dhi jaraha bilis, tapi dia mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Berarti dia tidak meninggalkan sesuatu yang haram dengan lisannya. Berarti kan baik-baik, terutama ibu-ibu nih, hati-hati lisan ini. Oh, bapak juga, tapi terkhusus ya Pak, ibu-ibu. Aku ya, masya Allah. Karena Rasul menyebutkan wanita, subhanallah, dan dalam hadis lain banyak, subhanallah. Dia tidak berhenti untuk mengganggu tetangganya dengan lisannya, subhanallah. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha wa hiya finnar. Nggak ada kebaikan pada wanita ini dan dia akan masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla. Sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah SAW, ada seorang wanita hanya tusalil wajibat, dia hanya sholat 5 waktunya, dia hanya puasa Ramadan, dia hanya menyedekahkan dari sedikit hartanya, dari roti yang dimiliki, tapi tetangganya selamat dari keburukan lisannya. Wa hiya fil jannah, kata Nabi. Dia masuk surga Allah, subhanallah. Ini ada pembahasan tersendiri masalah lisan, betul ya? Dan masalah lisan ini kelihatannya wajib kita selalu mendengar, masya Allah. Karena bahaya banget itu. Salah satu contoh saja, orang yang mengerjakan wajib sunnah tapi tidak meninggalkan sesuatu yang haram, contohnya dari lisan. Rasul mengatakan la khaira fiha wa hiya finnar. Enggak ada kebaikan bagi dirinya dan dia akan masuk ke api neraka. Kayak introspeksi diri kita setelah yang wajib, yang sunnah, yang haram. Kalau kita masih kerjakan, tinggalkan. Kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Menyesal dari perbuatan dosa itu. Berazam, bertekad kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan tidak mengulanginya. Ikhlas ketika dia bertaubat. Memperbanyak istighfar dan seterusnya. Cara-cara taubat. Ini yang kedua. Yang ketiga. Setelah yang wajib, yang sunnah. Yang kedua, mengintrospeksi dari hal-hal yang haram. Yang ketiga nih. Mengintrospeksi dari hal-hal yang lalai. Mengoreksi diri kita dari kelalaian yang telah atau yang masih dilakukan. Mengoreksi diri kita dari kelalaian, lalai. Lalai ini nggak haram, tapi biasanya akan mengantarkan ke sesuatu yang haram. Ini lalai, ghaflah, kelalaian. Apa contohnya? Nih, apa nih? Nah, apa ini? Gadget, masya Allah, betul ya? Dari pagi sampai malam asyik scroll sini, scroll sana, ya status ini, dia status sana. Baru baca Quran Al-Fatihah 7 ayat 7 kali muat. Rukyah sendiri itu satu keluar jinnya, satu keluar jin itu. Megang gadget, megang HP kita, megang media sosial kita, masya Allah. Nggak kerasa ya sudah asal. Baru baca Quran 5 menit tuh, ini udah lama udah baca Quran, masya Allah luar biasa. Berarti lalai. Kelalaian ini biasanya akan mengantarkan ke sesuatu yang haram, ini yang bahaya nih. Atau minimal kata para ulama, kelalaian ini akan menjadikan orang itu diam di tempat, tidak menjalankan sesuatu yang hukumnya sunnah. Dia diam di tempat. Kalau dia nggak lakukan sesuatu yang haram, maka
maka biasanya dia akan diam di tempat dan dia tidak tersibukkan dengan sesuatu yang sunnah, apalagi yang wajib. Lalai, hati-hati, subhanallah. Ibu-ibu apalagi Bu? Saya mau tanya pengakuan asli jemaah. Apa? Kalau lalai ini apa contoh? Hah? Belanja apa? Shopee. Marketplace, Shopee, Tokopedia, jual-jual, itu. Bukan nggak boleh ya, subhanallah, jangan berlebihan. Ini yang jadi masalah. Jangan berlebihan. Duduk-duduk di kafe boleh, hukumnya. Kan gitu. Tapi kalau tiap hari duduk sama teman-teman, ujung-ujungnya gibahin orang tuh. Kelalaian biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu apa? Yang haram, hati-hati. Atau minimal tadi kata para ulama, kelalaian ini akan menjadikan orang diam di tempat, tidak melakukan sesuatu yang sunnah. Nah, terus apalagi Ramadan. Para ulama terdahulu, masya Allah, mereka mengatakan apa? Ketika masuk Ramadan, seakan-akan kami tidak mengenal dengan teman kami yang lain. Kenapa? Sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Setelah Ramadan baru kembali lagi seperti semula. Bayangkan, subhanallah, sampai seperti itu. Apalagi 10 hari terakhir yang sebentar lagi kita akan masuk ini. Banyak orang-orang 10 hari terakhir masih disibukkan tentang dunianya. Sayang, subhanallah. Sangat luar biasa sayang. Masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang ternyata melalaikannya. Sayang. Ramadan 15 hari yang kemarin lewat, gak mungkin kita bisa kembalikan, mau bayar berapapun. Gak mungkin bisa kita kembalikan. 1 detik yang telah lewat bagi diri kita, gak mungkin kita bisa kembalikan. Sama sekali. Hati-hati. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Aku datang ke orang-orang sufi, melihat bagaimana mereka belajar dan seterusnya. Aku tidak mendapatkan faedah kecuali hanya dua faedah dari orang-orang sufi, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama, al-waqtu kas-sayf, kata Imam Syafi'i. Yang aku dapatkan dari mereka, waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak memotongnya, engkau yang akan dipotong waktu tersebut. Ini pelajaran pertama yang diambil oleh Imam Syafi'i dari orang-orang sufi ya. Yang lain nggak ada, cuma 2 ini nih. Yang satu masalah waktu. Berarti mereka benar-benar memanfaatkan apa? Waktu. Dan memang harus orang muslim ini waktunya itu ibadah kepada Allah harusnya. Saya tidak mau capek, nggak mau letih, nggak mau mengeluarkan keringat kecuali di dalamnya mengandung surga pahala. Ini kaidah seorang muslim harusnya. Yang kedua apa? An-nafs, jiwa. Illam tashtaghil bil haqq shaghalatka bil batil. Kalau jiwa kita, diri kita, hati kita tidak disibukkan dengan kebenaran, maka pasti akan tersibukkan dengan kebatilan. Kita tidak sibukkan diri kita dengan ibadah, ketaatan, amal saleh kepada Allah, pasti jiwa kita, hati kita akan tersibukkan dengan sesuatu yang haram atau minimal tadi yang lalai. Terseleksi diri kita masing-masing. Yang keempat, kan saja. Kita sampai maghrib di sini. Yang keempat, mengoreksi diri kita dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah. Malu kita kalau bicara kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Mengoreksi diri kita dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Takatsur ayat ke-8. Hafal saya yakin ayat ini. At-Takatsur ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah Azza wa Jalla menyelipkan 2 harfu ta'kid, 2 huruf penekanan. Lam sama nun bertasydid. Latus'alunna. Kemudian pasti kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia ini. Sedikit pun nikmat Allah pasti akan tanya, untuk apa kita pergunakan nikmat itu? Untuk ketaatan kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah? Untuk perbuatan yang diridhai oleh Allah atau untuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah? Allah tanya sedikit nikmat itu. Saya mau tanya Ibu, mana lebih banyak? Nikmat yang Allah turunkan kepada kita atau amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah? Yakin? Nggak ada orang ngomong, kayaknya amal ibadah saya lebih banyak.
Ini sombong ini. Insya Allah nikmat jawabannya. Kalau siapapun ditanya, mana lebih banyak nikmat atau amal ibadah yang kita persembahkan? Ya nikmat, Pak Ustaz. Ketika kita mengetahui bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan la tuhsuha, tidak akan pernah dapat bisa dihitung, nggak mungkin. Pertanyaan besarnya adalah kenapa kita tidak gunakan kenikmatan itu di jalan ketaatan kepada Allah. Penglihatan kita, pendengaran kita, kesehatan kita, fisik kita, ketampanan kita, mungkin kecantikan kita, mungkin harta kita, apapun itu yang tidak akan mungkin manusia dapat menghitung secara detail, nggak mungkin, mustahil. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana laghalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian nggak akan sanggup untuk dapat menghitung. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim dan benar-benar ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah. Nah, introspeksi dari segala kenikmatan. Karena ada orang-orang tertipu nih, ibu-ibu sekalian. Dia menganggapnya ini suatu nikmat, tapi ternyata itu bukan nikmat, tapi itu bala, malapetaka. Contohnya apa? Al-Imam Abu Hazim rahimahullah berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah." Setiap nikmat yang kalian dapatkan tidak menjadikan kalian mendekat kepada Allah, itu bukan nikmat, itu bala. Kita dapatkan satu nikmat, tapi gara-gara nikmat ini kita malah menjauh dari Allah, malah tidak mendekat kepada Allah, itu bukan nikmat, itu bala, malah petaka besar. Tapi bungkusnya nikmat sehingga banyak orang tertipu. Nah, perhatikan baik-baik. Dan ingat baik-baik, kita ini sering terpaku nikmat ini cuma sekedar fulus. Bil fulus kullu syai'in tembus. Ma fi fulus kullu syai'in manfush. Ini bukan kaidah orang beriman, ini salah besar ini. Kalau harta, duniawi, uang, dan seterusnya, ini nikmat besar, luar biasa. Padahal subhanallahirrahmanirrahim. Contoh satu saja, contoh satu. Kita melihat air putih yang dingin di gelas, yang berkeringat gelasnya. Tahu gelas berkeringat? Di siang hari seperti ini, gimana nikmat itu? Hah? Betul ya, nikmat benar luar biasa. Anak kita minum, masih benar subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Mulk, dalam surat Tabarak di ayat terakhir ayat 30, "Qul katakan ya Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura?" Bagaimana kalau sumber air kalian jadi kering? Alhamdulillah, semoga Allah enggak takdirkan ini. Bagaimana kalau kita Pak bangun di pagi hari, kita lihat nggak ada air di atas muka bumi. Ghaura itu masuk ke dasar tanah sehingga nggak bisa diambil oleh manusia, kering. Famay ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang dapat mengalirkan air yang telah kering tersebut? Allah Azza wa Jalla. Cuma Allah yang bisa, nggak ada yang lain. Satu nikmat apa itu? Air. Tapi manusia menganggap nikmat ini kecil. Kenapa? Murah dan gampang didapat. Beda sama emas, berlian, permata, apartemen, rumah mewah, mobil yang luar biasa, mobil sport mungkin kan. Wah, ini nikmat besar. Salah ini. Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan ibu-ibu sekalian dan saya semua untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Wallah, ini kenikmatan besar luar biasa. Yang enggak semua orang Allah berikan kenikmatan ini, betul? Ada banyak orang di luar sana kepikir untuk duduk nuntut ilmu aja kagak. Allah enggak berikan hidayah kepada mereka. Dan ini nikmat luar biasa. Berapa banyak kenikmatan yang kita tidak pergunakan di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malu, saya katakan malu kepada Allah itu. Kalau kita bicara masalah nikmat ini, karena berapa tahu banyaknya nikmat-nikmat tersebut yang kita kembalikan kepada Allah dengan amal kedurhakaan, maksiat kepada Rabbul Alamin. Yang terakhir, yang kelima, mengoreksi diri kita dalam niat. Mengoreksi diri kita dalam niat. Apakah niat kita lillah karena Allah atau li ghairillah atau karena selain Allah? Apakah niat kita ketika kita beribadah, beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, apapun itu, apakah ikhlas karena mengharapkan surga Allah, ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah, atau sebaliknya? Ternyata karena ingin dipuji orang, karena ingin disanjung orang, karena ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Koreksi ini baik-baik. Kenapa? Karena niat ini sesuatu yang luar biasa pentingnya.
Dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak memperdulikan masalah niat ini. Padahal para ulama mengatakan ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah kalian niat, benar-benar belajar masalah niat. Kenapa? Karena niat ini jelas jauh lebih penting daripada amal. Bukan berarti amal nggak penting ya, penting. Tapi apa gunanya amal banyak, niat tidak ikhlas? Nggak ada gunanya rasanya. Maka koreksi niat kita, koreksi diri kita dari niat yang kita lakukan, dari amal kita, ibadah kita dan seterusnya. Nah ini contoh introspeksi dari amal-amal kita di Ramadan atau sebelumnya. Nah, praktekkan 5 hal ini secara singkat jelas ya. Dengan itu insya Allah Ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri kita. Yang kedua yang kita bahas apa? Kedepannya nih. Sisa-sisa Ramadan yang akan kita jalani bagaimana nih? Ada satu cerita yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah, diriwayatkan dari hadis ini Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Talha bercerita, satu waktu masuklah 2 orang bersaudara, kakak beradik dari suku Bani Bali. Suku Bani Bali ini adalah suku dari cabang Qudha'ah, Bani Qudha'ah yang tinggalnya di luar kota Madinah. Masuk 2 orang bersaudara, kakak beradik, masuk ke kota Madinah, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW, masuk Islam. 2 orang kakak beradik ini. Karena 2 orang kakak beradik ini tinggal di luar kota Madinah, ketika di Madinah mereka berdua tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Makanya hadis ini meriwayatkan Talha. Hadis ini meriwayatkan Talha bin Ubaidillah. Allah Azza wa Jalla takdirkan dari 2 orang kakak beradik ini, salah satu dari keduanya itu rajin, giat ibadahnya, rajin ibadahnya. Yang salah satunya biasa aja. Bahkan yang rajin ibadah ini ikut ke medan jihad, mati syahid di medan jihad. Ikut medan perang, mati syahid di medan perang. Yang kedua, saudara yang kedua yang tadi ibadahnya apa? Biasa-biasa saja, betul? Masih Allah berikan jatah usia 1 tahun setelahnya. 1 tahun baru Allah takdirkan meninggal. Berarti apa? Allah Azza wa Jalla berikan jatah usia 1 tahun. Ini 1 tahun merubah persepsi manusia ini, subhanallah. Maka tiba-tiba Talha bin Ubaidillah bercerita, satu malam aku tidur kemudian aku bermimpi. Dalam mimpiku aku berada di depan pintu surga bersama 2 orang kakak beradik ini. Tiba-tiba keluar 1 orang dari surga, mempersilahkan masuk orang yang meninggal terakhir, lebih dulu. Berarti yang ibadahnya apa? Biasa-biasa saja, betul? Mempersilahkan masuk duluan, masuk surga. Keluar lagi orang tersebut, mempersilahkan orang yang pertama meninggal, yang ibadahnya rajin bahkan mati syahid, silakan masuk surga. Kemudian orang itu keluar ketiga kalinya mengatakan kepada diriku, pulang engkau belum saatnya masuk ke dalam sini karena Talha belum meninggal pada saat itu. Maka ketika di pagi harinya Talha bercerita kepada seluruh sahabat di kota Madinah. Virallah kisah ini. Setiap sudut kota Madinah membicarakan mimpi dari Talha ini. Sampailah mimpi ini ke telinga Nabi SAW. Nah ini gak sembarangan karena pada saat zaman dulu kan masih turunnya wahyu, betul ya. Rasul membenarkan mimpi Talha atau mengingkari mimpi Talha, kayak gitu. Dan ternyata Rasulullah SAW membenarkan mimpi Talha. Membenarkan mimpi Talha bin Ubaidillah. Maka para sahabat kaget, ya Rasulullah SAW, bagaimana bisa seperti itu? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari mana kalian bingung wahai para sahabatku? Ya Rasulullah SAW, orang yang pertama meninggal itu lebih rajin ibadahnya, bahkan mati syahid di jalan Allah daripada yang kedua. Tapi kok masuk surganya belakangan? Lebih dulu orang yang kedua meninggal. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua, orang yang terakhir meninggal, masih Allah berikan jatah usia 1 tahun setelahnya? Betul Rasulullah kata para sahabat. Wa adraka Ramadan. Ini syahid bahasan kita nih. Dan dia mendapatkan bulan Ramadan, fasamahu, berpuasa pada bulan Ramadan. Betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Dan salat sekian dan sekian sujud dalam 1 tahun.
Karena dalam 1 tahun itu seseorang bisa mensujudkan kepalanya ribuan kali kepada Allah, betul? Betul Rasulullah, betul. Berarti berapa tuh? 1 tahun Allah kasih usia lebih 1 tahun. Mendapatkan Ramadan, berpuasa di dalamnya, sujud, sholat, dan ibadah yang lain. Apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Perbedaan jarak antara kedua orang ini di surga, perbedaannya antara langit dan bumi bedanya. Bayangkan, 1 tahun berubah persepsi manusia, betul? Nah, perhatikan baik-baik. Maka saya katakan tadi, waktu, umur yang Allah berikan kepada diri kita di atas muka bumi ini, itu modal berharga yang Allah berikan kepada kita, ibu-ibu sekalian. Yang waktu itu, umur itu benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik dan benar. Kalau nggak bahaya. Kalau nggak bahaya luar biasa. Dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah SAW, ayyun nasi khair? Siapa manusia yang paling terbaik, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Ini orang paling terbaik. Sahabat ini kembali bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa ayyun nasi syarr? Kalau begitu siapa manusia paling terburuk? Maka Rasul menyebutkan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Dua-duanya sama-sama panjang umur, betul? Makanya kalau doain orang jangan hanya panjang umur. Atau kalau kita doa bukan hanya apa? Minta panjang umur, tapi yang paling penting apa? Panjang umur di atas ketaatan kepada Allah. Panjang umur di atas ibadah kepada Allah. Kalau panjang umurnya ternyata berbuat dosa maksiat lebih besar, kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, beratnya tuh. Orang yang pertama menjadi orang terbaik, kenapa? Karena mengisi jatah usianya, waktunya dengan iman, ilmu, dan amal saleh. Orang yang kedua menjadi orang terburuk, kenapa? Karena mengisi dengan kedurhakaan, maksiat, dan dosa kepada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Sisa-sisa Ramadan ini ingat baik-baik. Al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi standar ukuran itu adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Paham ini, Bu? Kata-kata ulama ini bagus banget, luar biasa. Yang menjadi standar ukuran itu apa? Kesempurnaan di akhirnya, bukan kekurangan di awal. Karena bisa jadi ada orang-orang yang memulai Ramadannya dengan kurang, gak bagus, lalai dan seterusnya. Tapi kemudian dia sadar, sehingga berubah dirinya di akhir-akhir dari Ramadan. Dia benar-benar memanfaatkan Ramadan itu dengan baik dan benar, luar biasa, sehingga dia tutup dengan Ramadan itu dengan sempurna, luar biasa. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, ujungnya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini pentingnya, luar biasa. Maka manfaatkan apa? Sisa-sisa dari Ramadan ini benar-benar dengan baik dan benar. Salah satunya dengan apa? Membuat planning, membuat rencana, tulis. Tulis sesuatu yang ditulis itu biasanya akan beda. Tulis. Saya ketika pagi bangun mau ngapain aja nih? Tidur. Nanti siang ngapain? Tidur siang. Sore, tidur sore. Malam, tidur mulu, subhanallah. Jangan. Buat planning, habis subuh ngapain, kan gitu. Setelah itu yang ini ngapain terus. Sehingga kalau orang terplanning dan tertulis, biasanya akan benar-benar akan apa? Menjaga waktunya dengan baik. Kalaupun meleset nggak akan jauh-jauh. Tulis dari planning ibadah apa yang kita bisa lakukan nih. Tilawatul Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya, dan seterusnya. Contohnya kajian seperti jam segini, jam segini. Jam segini, seperti ini. Jadi kita benar-benar akan apa? Disiplin akan waktu yang kita buat, terutama ketika Ramadan ini. Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika 10 hari terakhir, terutama 10 malam terakhir, beribadah kepada Allah ma la yajtahidu min ghairi. Sangat sungguh-sungguh dalam beribadah yang tidak pernah beliau lakukan pada selain dari 10 hari terakhir itu. Nah, dari 1 tahun nih, Allah minta hanya 1 bulan. Dari 1 bulan Allah minta hanya 10 hari. Dari 10 hari Allah minta hanya 10 malam ibadah.
Maksudnya ulama bukan hanya ibadahnya ini, maksudnya apa? Beribadah secara effort besar gitu. Seperti yang dilakukan Nabi yang tidak pernah dilakukan Nabi selain dari 10 malam itu. Begadang kalau bisa. Kalau nggak bisa, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian kan itu. Tapi begadangnya perhatikan ya, bukan ngobrol. Banyak kan saya lihat begadang di masjid apa? Pindah tempat majelis, subhanallah nih. Ibadah tenggelam dalam beribadah kepada Allah dan seterusnya. Dan saya katakan tadi, buat planning, tulis. Dan saya tutup dengan ayat ini mungkin kajian kita masuk ketiga. Selanjutnya saya buka dengan jawab. Masya Allah, ada banyak di pertanyaan subhanallah. Saya tutup dengan ayat di dalam kitab Allah dalam surat Fatir. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Coba renungi baik-baik ayat ini dan ayat yang seperti ini dalam Al-Quran banyak luar biasa bertebaran. Surat 35 Fatir ayat 37. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Dan mereka penghuni neraka berteriak kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka minta kepada Allah? Apa yang mereka teriaki kepada Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, agar kami dapat beramal saleh, amal saleh yang dahulu kami enggak kerjakan. Amal saleh yang dahulu kami tinggalkan di dunia. Allahu Akbar. Dan saya katakan ayat-ayat seperti dalam Al-Quran bertebaran. Penyesalan penghuni neraka ketika di neraka mau kembali ke dunia. Ketika penghuni neraka meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, mau apa? Mau beramal saleh, mau nuntut ilmu seperti ini, mau ibadah di bulan Ramadan, mau baca Quran, mau puasa, mau sedekah, mau sholat, mau dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang satu kenikmatan modal yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, usia kalian, waktu kalian di atas muka bumi ini untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Peringatan ini sama macam-macam nih. Bisa seorang ustadz yang memperingatkan, bisa teman kita memperingatkan, bisa orang tua kita memperingatkan, bisa ulama memperingatkan, dan bisa juga perubahan pada tubuh kita. Contohnya apa perubahan pada tubuh kita? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kata-kata an-nadhir dalam ayat itu asyaib, uban. Wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Ibnu Abbas menafsirkan apa? Uban. Kenapa uban? Kalau kita lagi ngaca, kemudian sudah ada uban, kira-kira gimana pikiran kita? Oh, masih muda, ya subhanallah, nggak mungkin, mustahil. Masih jawabannya apa? Ya Allah, udah tua nih subhanallah. Uban, itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu peringatan dari sekian banyak peringatan nih yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya katakan ulama, ustadz, mubaligh, teman, saudara, orang tua mengingetin kita, lupa semua. Nah, salah satunya perubahan fisik kita, uban. Perubahan kekuatan fisik kita dan seterusnya kan gitu. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab Allah pada hari ini, kata Allah, tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi modal berharga yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap manusia, baik muslim, kafir, munafik, fasik, adalah jatah usianya, jatah waktunya di atas muka bumi ini. Apakah dia manfaatkan dengan baik dan benar atau tidak? Terkhusus terutama pada bulan yang sangat luar biasa ini, Ramadan. Apakah kita sia-siakan setiap detik dari Ramadan, atau kita manfaatkan dengan benar-benar luar biasa setiap detik Ramadan ini? Jangan menjadi orang-orang yang menyesal di hari kiamat tidak bisa berbuat apa-apa nantinya. Naudzubillah. Mau kembali ke dunia, mau beramal saleh, telat sudah. Tidak mungkin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin Allah katakan, sekali-kali tidak. Itu hanya dalih yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah nanti. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya dan kepada ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu bimbing langkah kehidupan kita untuk menuju siratal mustaqim, selalu mendapatkan hidayah, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah menjauhi kedurhakaan, kemaksiatan, dan istiqamah menjalani jalan ke surga Allah Azza wa Jalla sampai Allah kumpulkan kita nantinya di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Ada pertanyaan? Bisa buat tesis ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita tergelincir di niat karena terpengaruh ujub, riya dan seterusnya dan sebagainya. Lalu kita menyadari kesalahan kita dalam proses ibadah tersebut dan beristighfar, sehingga hati kita terbagi antara sisa-sisa ujub dan menyesal. Masih ada sisanya di ujub semua. Biasanya kalau dia selesai, bagaimana status ibadah kita tersebut? Nah, para ulama menyebutkan di sebelum kesini ya, ada banyak kiat-kiat agar selalu ikhlas di dalam ibadah. Ada banyak. Yang saya ketahui itu ada 10, tapi nggak mungkin saya sebutkan semua. Salah satunya adalah tajdidun niyah, selalu mengecek niat kita, selalu memperbaharui niat kita 3 kali. Sebelum beribadah, ketika beribadah, dan setelah beribadah. Ini 3. Salah satu kiat agar selalu menjadikan ikhlas amal ibadah kita, ini salah satunya kata para ulama. Mengecek niat kita, memperbaharui niat kita sebelum beribadah, sebelum beramal soleh nih, ngecek dulu niat kita apakah karena Allah atau tidak. Ketika sedang beribadah, tetap cek itu. Ketika sedang beribadah dan setelah beribadah. Dan setelah beribadah. Misal, sebelum beribadah. Dan ini jarang kita lakukan ya, Ibu. Saya mau tanya, tapi jawabnya dalam hati aja. Adakah dari ibu sekalian, dari rumah atau dari manapun, datang ke sekolah ini dengan niat untuk menuntut ilmu jelas? Ngecek niat nih, sebelum jalan, sebelum starter mobil, sebelum starter motor, sebelum jalan, masukkan buku ke tas. Adakah dari diri kita yang mengecek niat nih? Saya datang ke sana niat apa nih? Menuntut ilmu, bagus, satu, yang pertama. Yang kedua, menghilangkan kejahilan bagi diri kita. Yang ketiga menghilangkan kejahilan dari orang lain sehingga saya mudah-mudahan bisa dakwahkan kepada orang walaupun sedikit. Yang keempat mengamalkan ilmu. Yang kelima menghidupkan agama. Semakin banyak seseorang menanamkan niat yang saleh, semakin banyak didapatkan pahala. Ini orang cerdas nih. Ibnu Qudamah menyebutkan apa? Orang yang cerdas itu bisa menumpuk sebanyak-banyaknya niat yang saleh cuma dalam satu amalan. Ini cerdas orang ini. Sebelum beramal saleh cek niat. Pertanyaannya, adakah kita yang mengecek niat atau otomatis jalan begitu aja? Gitu ya. Ini jarang kita lakukan nih, padahal ini penting banget kata para ulama. Taib, ambil cek niat. Saya kesana ngapain? Ikhlas, insya Allah karena ingin untuk ilmu. Ketika di jalan ketemu orang sedang beribadah, betul? Di jalan nih. Bu, mau kemana? Mau ke Al-Wilan 10. Ngapain? Mau kajian, Ustaz Ahmad, masya Allah. Saya kepengen ke ibu bini solehah gini, tapi saya belum bisa. Gimana hati kita? Solehah enggak, solehah enggak, solehah. Cuma gara-gara pujian orang kepada kita, niat yang tadinya lurus bisa apa? Bisa belok, bahkan bisa putar balik tuh niatnya ya. Yang tadinya udah bagus nih, masya Allah nih, bisa hilang tuh gara-gara pujian orang kepada kita. Karena itu jangan senang ketika kita beribadah dipuji orang. Ini bahaya ini, lampu kuning ke lampu merah ini, bahaya. Ketika kita beribadah orang memuji, senang. Wah ini bahaya, subhanallah. Karena biasanya orang seperti ini ketika nggak ada yang muji, lemah terus. Atau ketika dihinakan oleh orang, lemah padahal ini ibadah kan gitu. Hati-hati subhanallah. Ketika beribadah itu tetap jaga niatnya. Dan setelah beribadah maksudnya apa? Introspeksi. Para ulama menyebutkan sebelum beribadah dan ketika beribadah yang bisa menghapuskan, menghilangkan pahala amal saleh kita, riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya dari kata-kata ra'ayam yang artinya melihat.
Apa maksudnya? Seseorang beribadah kepada Allah ingin dilihat orang. Tujuannya apa? Supaya disanjung, dipuji, mendapatkan tempat di hati masyarakat. Itu riya. Sum'ah beda tipis, saudara kembar. Dari kata-kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Seseorang beribadah kepada Allah supaya amal ibadahnya didengar orang. Tujuannya sama tadi, supaya dipuji, disanjung, mendapatkan tempat di hati masyarakat dan seterusnya. Nah, yang bisa menghilangkan pahala kita sebelum dan ketika ibadah itu ini nih, riya dan sum'ah. Nah, tapi kalau setelah beribadah, pendapat lebih rajih, riya, sum'ah nggak bisa menghilangkan pahala ibadah setelah ibadah itu selesai. Ibu setelah ngaji nih, ikhlas sampai selesai. Setelah selesai baru muncul riya, nggak bisa hilang itu. Jadi pendapat lebih rajih nggak hilang. Tapi yang bisa menghilangkannya setelah amal ibadah itu selesai adalah ini nih, al-ujub. Ujub, apa itu ujub? Bangga akan amalannya, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan ibadah yang dia miliki, bangga akan sesuatu yang dia miliki orang lain nggak punya. Hati-hati subhanallah. Melihat dirinya mempunyai satu kelebihan tapi lupa siapa yang berikan kelebihan itu, Allah. Jadi sebelum dan ketika beramal yang bisa menghilangkan dari apa? Riya. Setelahnya apa? Ujub. Nah, maka benar-benar perhatikan apa? Perhatikan 3 hal ini sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Cek niat kita sebelum, ketika, dan setelah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Adapun ketika tadi tuh amal ibadah yang sudah riya hilang pada hakikatnya, atau amal ibadah setelahnya kemudian timbul ujub, hilang tiap. Nah, syaitan ini masukan luar biasa bahaya. Contoh, orang nuntut ilmu. Setelah keluar, ngelihat orang yang nggak nuntut ilmu, ya ini neraka semua ini insyaallah. Ini hati-hati nih, syaitan subhanallah. Mungkin neraka sih enggak, tapi apa? Oh, ternyata ada lebih daripada mereka insyaallah. Hati-hati nih, subhanallah. Hati-hati luar biasa ini. Maka jaga ini semua kata para ulama. Maka dia kewajiban untuk beristighfar dan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun amalannya nanti di hari akhirat yang riya, yang sum'ah dan seterusnya tetap akan tercatat di catatan amal. Tapi kalau itu sudah diampuni oleh Allah karena dia istighfar dan taubat, maka Allah Azza wa Jalla hanya apa? Lewatkan saja begitu saja, diampuni begitu saja. Tidak diazab dari perbuatan dosa tersebut. Itu secara singkat. Untuk kasus ahli ibadah yang lisannya sering menyakiti tetangganya, kira-kira penyebabnya apa ya Ustaz? Enggak bisa jaga lisan penyebabnya. Tidak bisa menjaga lisan. Hadis yang sangat mudah kita baca, bahkan kita hafal gampang hadis ini. Tapi praktiknya luar biasa susahnya. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau apa? Ngomong diam. Maka dari hadis ini kata para ulama, seorang muslim dan muslimah, lisannya itu harus berada di belakang pikiran dan hatinya. Ini pikirannya, ini hatinya, ini lisannya di belakang. Disaring dulu. Jangan lisannya di depan. Ngomong dulu Pak Ustaz, ntar gampang mikirnya deh. Nyesel pasti orang seperti ini. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada seseorang berkata dengan satu perkataan. La yara biha ba'san, dianggap remeh satu perkataan ini. Yahwi biha 70 kharifan fin nar. Tapi dengan satu perkataan ini menjadikan dirinya masuk ke api neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Satu perkataan. Pertanyaan besarnya adalah berapa perkataan yang sudah kita keluarkan dari lisan kita? Apakah kita pernah berpikir mendatangkan rahmat dan karunia Allah kepada kita atau mendatangkan murka dan neraka Allah kepada kita? Coba. Karena bisa juga lisan. Amin. Rasulullah SAW juga mengatakan, man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi admanahu al-jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untuk diriku di antara dua janggutnya dan di antara dua pahanya, aku jamin surga bagi dirinya. Apa itu? Lisan dan kemaluan. Dalam hadis lain, dua lubang yang paling sering masukkan manusia ke neraka Allah, al-famu wal faraj, lisan dan kemaluan. Ya, subhanallah. Kenapa? Lisan ini enggak bertulang dan itu betul subhanallah. Hati-hati subhanallah. Maka seorang penuntut ilmu syar'i ini penting nih. Semakin dia ngaji, semakin dia nuntut ilmu, semakin berubah akhlaknya, semakin takut kepada Allah, semakin jauh gibahin orang, semakin takut untuk dusta, semakin jaga lisannya. Itu harus ada pada dirinya. Bukan
semakin ngaji malah akhlaknya tidak menunjukkan seperti ini. Hati-hati, bukan ilmu bermanfaat yang seperti ini. Kita minta setiap pagi kepada Allah, dan ini diantara sunnah Nabi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Salah satu contoh ilmu bermanfaat apa? Ilmu yang melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ilmu yang melahirkan akhlakul karimah. Ilmu yang melahirkan cinta kepada akhirat, mengecilkan dunia, zuhud kepada dunia, mencintai akhirat. Itu tanda-tanda ilmu bermanfaat. Bukan malah semakin ngaji, semakin berani melanggar larangan Allah. Nanti tinggal taubat. La ilaha illallah. Salah satunya masalah lisan. Gimana? Nanti selesai. Habis kan? Nanti dia. Baik. 3 pertanyaan langsung jawab nanti. Baik, mulai pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya orang tua atau mertua lelaki tinggal bersama menantu perempuan? Mertua perempuan sudah meninggal, suami bekerja dan di rumah istri menantu merasa tidak nyaman. Bagaimana solusinya? Mertuanya adalah mahramnya pada hakikatnya. Dan mertua ini atau orang tua sih jelas ya. Ini mahram mu'abbad, mahram selamanya. Mahram apa? Mu'abbad selamanya. Jadi kalau misalnya na'udzubillah terjadi sesuatu, misal perceraian antara suami dengan istri, enggak ada mantan mertua, enggak ada. Mantan orang tua enggak ada. Mahram mu'abbad namanya. Mahram apa? Selamanya. Adapun kalau kemudian merasa mantunya tidak nyaman dan seterusnya, coba komunikasikan dengan baik dengan suaminya, kan gitu. Tapi ketika dia mau merawat mungkin mertuanya tersebut, tapi mungkin dia takut terhindar takut fitnah mungkin ya, terhindar dari fitnah. Tapi sebenarnya enggak, karena itu mahram sebenarnya. Karena kalau orang mengetahuinya, ya mahramnya kan gitu. Mahram itu kan laki-laki yang haram dinikahi, kan itu mahram. Itu disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau kemudian dia agak risih, nggak nyaman, seterusnya, bicarakan dengan baik kepada suaminya, komunikasikan dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar yang terbaik. Bagaimana dengan seorang ibu yang hamil, mengandung, melahirkan, menyusui? Masya Allah, hamil, mengandung, melahirkan, menyusui. Cepat juga ini, Masya Allah. Tidak bisa maksimal ibadah. Ingin i'tikaf, namun anak tidak bisa ditinggal di rumah. Jazakallah khair. Ibu-ibu sekalian, surga bagi seorang wanita pada hakikatnya lebih mudah daripada seorang laki-laki. Ini kabar gembira. Kabar gembira dulu sekali kasih ya, nanti ada kabar selanjutnya nih. Kabar gembiranya apa? Surga bagi wanita itu lebih mudah didapatkan daripada seorang laki-laki. Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita telah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, wa Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya, jelas dalam perkara yang ma'ruf, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Perhatikan, luar biasa lebih mudah. Nggak ada kewajiban untuk mencari nafkah seperti laki-laki, kewajiban untuk mendidik anak istrinya seperti laki-laki, nggak ada, subhanallah. Tapi perhatikan, yang pertama sholat 5 waktu, urusannya dengan dirinya dengan siapa? Sang Khalik. Yang kedua puasa Ramadan, urusannya dirinya dengan siapa? Sang Khalik. Yang ketiga menjaga kemaluannya, menjaga dirinya, urusan dirinya dengan siapa? Allah. Yang keempat, apa yang keempat? Taat kepada suaminya, urusannya kepada makhluk. Kalau yang 1, kedua, ketiga, urusannya kepada yang maha baik. Betul? Yang keempat, urusannya kepada yang kadang baik, kadang nggak baik. Betul? Perhatikan ya, subhanallah. Ata'at zawjaha, ata'at ba'laha. Tapi Pak Ustaz, nggak ada tapi. Jangan pakai cerita tapi. Betul ya? 1, 2, 3 urusannya sama yang maha baik. Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Yang keempat ini yang biasanya wanita sering jatuh nih, subhanallah. Ata'at zawjaha, ata'at ba'laha. Habis ngasalin Pak Ustaz, ya udah manusia itu namanya.
cari malaikat, nggak ada. Laki-laki bukan malaikat, perempuan juga bukan bidadari surga, kan gitu. Yang namanya manusia, dan ini bedanya, perhatikan. Ini bedanya kata para ulama, makhluk tambah kenal dengan sang Khalik, dengan makhluk tambah kenal dengan makhluk. Kalau makhluk tambah kenal dengan sang Khalik, dia akan semakin cinta dengan sang Khalik. Kenapa? Karena tidak akan pernah dia temukan sedikit pun aib kekurangan dari sang Khalik. Tapi kalau makhluk tambah kenal dengan makhluk, betul? Salah satu siapa? Suami istri. Tambah kenal dengan makhluk, oh ternyata aibnya di sini, kekurangannya di sini, kesalahannya di sini. Tambah kenal. Maka dalam rumah tangga dibutuhkan di situ apa? Saling tasamuh, saling maaf memaafkan, saling legowo, saling isi mengisi, saling nasihat menasehati. Kalau nggak ada berantakan mesti. Karena manusia nggak ada yang sempurna satupun, kan gitu. Ini makhluk tambah kenal dengan makhluk nih, dia akan pasti ngelihat siapapun, hatta seorang ulama lagi, hatta seorang alim, kan gitu. Oh ini salahnya, ini aibnya, ini kekurangannya, selesai. Jangan ngelihat itunya doang, tapi lihat kebaikannya, kan gitu. Ini saya sampaikan seperti ini kenapa? Karena banyak wanita yang nggak ngeh nih. Mereka mengibaratkan ibadah ini harus seperti ini. Betul, ini bagus ketika dia iktikaf mungkin dengan izin suaminya dan terhindar dari fitnah, silakan, bagus. Tapi jangan lupakan surgamu wahai wanita itu ada di dalam rumahmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di mana? Rumah-rumah kalian, kan gitu. Ketika keluar menuntut ilmu silahkan, nggak boleh. Keluar ke masjid boleh, silahkan, subhanallah. Tapi jangan lupakan skala prioritas. Skala prioritas. Hak Allah Azza wa Jalla dan hak makhluk, kan gitu. Hak makhluk yang paling pertama siapa? Adalah suaminya. Orang tuanya kan suaminya, loh, bayangkan. Setelah suami baru orang tua. Kalau laki-laki nggak bisa dibalik. Kalau laki-laki Allah dan Rasulnya, orang tuanya. Baru kemudian yang lain. Tapi kalau perempuan ketika sudah menikah berpindah dari orang tuanya kepada suaminya. Perhatikan baik-baik. Maka jangan lupakan skala prioritas ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang wanita mengurus anaknya, kemudian apa? Berjihad, saya katakan berjihad, mendidik anaknya, Allah Akbar, luar biasa. Tonggak kejayaan Islam itu muncul lahirnya dari seorang ibu-ibu yang salehah. Lihat ibundanya Imam Syafi'i, lihat ibundanya Imam Al-Bukhari, lihat ibundanya Imam Malik, lihat ibundanya Imam Ahmad, lihat ibundanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Seorang ibu yang luar biasa. Satu kitab oleh satu Sufyan Baswedan, hafizahullah taala, judulnya Ibunda Para Ulama. Wah, itu luar biasa, masya Allah. Luar biasa. Karena seorang wanita itu tonggak untuk mendidik kejayaan Islam. Karena itu orang-orang di luar Islam tahu nih, ininya selesai. Makanya banyak apa? Seorang wanita yang jauh dari ilmu agama, sehingga nggak mengajarkan anak dengan pendidikan agama, kan gitu. Tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar. Selesai sudah. Kalau yang mendidiknya seperti ini selesai sudah, kan gitu. Bagaimana kemudian generasi Islam akan muncul terus luar biasa bagusnya kalau ternyata induknya sudah dirusak dari orang-orang yang benci kepada Islam, di luar Islam dan seterusnya, kan gitu. Ini yang kedua. Wahai seorang ibu, jangan kecil hati, subhanallah. Rumahmu itu surga. Mendidik anak itu luar biasa besar. Ibu-ibu ketika nyiapin makanan, subhanallah, buka, sahur, itu luar biasa pahalanya. Dengan syarat niatnya ikhlas dan nggak ngedumel. Saat lagi, aduh, hati-hati, subhanallah ini, betul ya? Ini saya ingatin aja, kalau saya yakin sih di sini nggak ada, masya Allah, betul ya? Nggak ada satu, masya Allah. Wallah nggak bisa itu. Jadi intinya adalah maksimalkan ibadah yang semampu dia bisa, tapi jangan lupakan skala prioritas. Ada skala prioritas bagi seorang wanita dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh jamaah selalu mendapatkan perlindungan keberkahan dari Allah. Allahumma amin wa iyyak. Bagaimana cara mengontrol hati jika pada saat kita akan melakukan satu amalan selalu dibisiki dengan waswas syaitan? Apa yang harus dilakukan? Apa maksudnya waswas syaitan di sini? Melakukan satu amalan selalu dibisiki dengan waswas syaitan. Apa yang harus dilakukan? Apa maksudnya waswas syaitan ini? Dibisiki ketidakikhlasan mungkin maksudnya. Intinya adalah ketika kita ingin beramal saleh, para ulama menyebutkan, yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah
sebelum kita beramal, tanya dua hal kepada diri kita. Sebelum kita melakukan satu perbuatan, satu amalan, tanya dua hal kepada diri kita. Dan dua pertanyaan ini harus lulus, nggak boleh salah satunya aja nggak lulus. Yang pertama, limadha, untuk apa Anda beramal? Apakah untuk Allah ikhlas atau untuk selain Allah? Ini yang pertama. Jadi sebelum kita beramal, tanya kepada diri kita masing-masing, limadha, untuk apa saya beramal? Apakah untuk dapatkan surga, ikhlas, dapatkan rahmat Allah, dapatkan pahala, atau untuk selain Allah, untuk dipuji orang, disanjung orang, dan seterusnya. Ini yang pertama. Dan ini harus lulus. Jawabannya apa? Untuk Allah ikhlas, untuk dapatkan surga Allah, untuk dapatkan pahala Allah. Yang kedua, setelah ini lulus yang pertama, tanya yang kedua, wa kaifa, bagaimana amalan saya? Maksudnya apa? Apakah amalan saya sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Apakah amalan saya sesuai dengan yang disunnahkan, dicontohkan, ada dalilnya dari Nabi SAW atau tidak? Kan gitu. Dua pertanyaan ini lulus, maka beramallah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara agar sholat bisa khusyuk? Ini 2 jam lagi kajian, Masya Allah. Sebagai mama begitu banyak yang ada di pikiran. Mama doang banyak pikiran. Subhanallah. Ala kulli hal, yang pertama minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan kepada Allah. Ada satu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlindung dari 4 hal. Salah satunya berlindung dari ketidakkhusyuan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini. Boleh kita doa satu ini doang atau 4-4-nya boleh. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Berlindung dari 4 hal ini. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar, dari jiwa yang enggak pernah puas. Ini lengkapnya ini nih. Tapi satu saja kita berdoa boleh. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. La yakhsha'. Ini salah satunya. Doa kepada Allah sesering mungkin. Doa kepada Allah sesering mungkin. Karena kekhusyuan ini ikhlas, khusyuk, sabar, ridho, syukur, itu semua dari Allah, Allah mudahkan. Maka jangan pernah lalai, jangan pernah malas, selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla memberikan. Yang pertama. Yang kedua, bersemangatlah untuk terus mendapatkan kekhusyuan. Sungguh-sungguh. Rasul menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Salah satunya ini khusyuk. Gimana semangatnya? Macam-macam. Contohnya baca terjemahnya, kan gitu. Masa sih puluhan tahun kita baca Al-Fatihah, nggak pernah tahu terjemah Al-Fatihah, nggak pernah tahu tafsir Al-Fatihah, kan gitu. Puluhan tahun kita baca surat-surat favorit kita dalam sholat, apa itu? Forkul. Forkul. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Plus tambah lagi Inna A'tayna Al-Asr. Muter itu 6 terus, subhanallah. Masa bertahun-tahun kita baca nggak tahu terjemahan, nggak tahu tafsirnya, kan gitu ya? Karena pasti akan berbeda. Ini bedanya al-ilmu qabla al-qaul al-amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat, kan gitu. Sebelum berkata dan beramal. Orang yang melandasi perbuatan dan perkataan dengan ilmu pasti berkualitas. Salah satunya ini, semangat dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kekhusyuan. Salah satu contohnya apa? Mempelajari sifat sholat Nabi, mempelajari bacaan-bacaan sholat, memvariasikan bacaan. Contoh, doa iftitah atau istiftah. Yang kita ketahui berapa? Yang kita ketahui berapa? Satu doang, subhanallah. 13, ada banyak, subhanallah. Iftitah ini, bahkan lebih, subhanallah. Betul? Yang kita baca itu mulu. Kalau kita memvariasikan bacaan, beda pasti hasilnya. Doa sujud, doa ruku, doa itidal, kan gitu. At-tahiyat, ada macam-macam, kan gitu. Hafalin satu-satu dikit-dikit, memvariasikan bacaannya, kan gitu. Itu contohnya. Intinya adalah bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan jangan lemah, wala ta'jiz.
Jangan lemah hati kita, jangan lemah fisik kita untuk mendapatkan khusyuk. Dan yang terakhir, banyak pada kita 20 lebih sebenarnya tentang kiat-kiat dengan khusyuk. Coba masukkan dalam hati kita bagaimana kalau sholat saya ini sholat perpisahan saya. Rasulullah SAW menyebutkan kepada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Nabi, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan waddi'." Apabila engkau berdiri dalam sholat, maka jadikan sholatmu itu seperti sholat perpisahan. Allah. Kalau kita bisa menjadikan setiap sholat kita seperti ini, coba bayangkan bagaimana khusyuknya. Sebagaimana apa? Kalau kita bisa menjadikan bagaimana kalau Ramadan ini, jangan-jangan Ramadan terakhir saya. Bagaimana kita memanfaatkan Ramadan itu benar-benar dengan luar biasa, Masya Allah. Itu. Sampai jam 3 ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz Ummahat Panitia umat muslim. Allahumma amin wa ya. Apa Ustaz, bagaimana i'tikaf wanita yang berumah tangga dengan anak yang tidak memungkinkan untuk i'tikaf di masjid? Nah, i'tikaf harus di masjid, tapi perhatikan. Malam Lailatul Qadar itu akan melewati setiap makhluk Allah di atas muka bumi ini. Pertanyaan besarnya adalah malam itu kita lagi ngapain? Kan gitu ya? Ada yang sedang i'tikaf di masjid tapi tidur, sama aja kan gitu ya. Misal tidur nggak ada uzur, misal nggak sakit dan seterusnya, tidur aja, pindah tempat tidur dari rumah ke masjid misal. Tapi ada orang yang misalnya di rumah khalwat, bukan i'tikaf yang kualitas di masjid, khalwat, berkhalwat dengan Rabbnya. Ketika malam itu ternyata dia dari malam sampai subuh beribadah luar biasa. Maka ibadah yang dia lakukan pada satu malam itu terhitung 83 tahun lebih banyak. Khairun min alfi syahr. Jadi mendapatkan keutamaan berkah malam Lailatul Qadar itu bukan harus di masjid, perhatikan. Salah satu caranya di masjid, rumah Allah paling terbaik jelas, subhanallah. Tapi bukan hanya itu. Bahkan seorang wanita yang haid pun bisa dapatkan keberkahan pada malam tersebut. Kenapa? Karena wanita haid bukan berarti libur ibadah. Bukan berarti perek ibadahnya, itu perek. Bahasa apa tuh perek? Bukan berarti libur ibadahnya. Banyak orang salah nih para wanita nih. Kalau ketika haid datang bulan libur ibadahnya. Salah ini. Yang nggak boleh itu kan puasa, sholat, didatangi oleh suaminya, kan gitu. Sebagian ulama mengatakan memegang mushaf dan seterusnya, tapi ibadah yang lain masih bisa, masih banyak. Nah, perhatikan. Jadi malam itu kita sedang apa? Makanya hidupkan ahya lailah. Nabi SAW melakukan apa? Menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling terpenting. Itu yang paling terpenting. Jadi jangan kecil hati, nggak bisa i'tikaf, nanti nggak bisa dapatkan keutamaan yang terkadar. Tidak salah. Assalamualaikum WRWB Ustaz. Waalaikumsalam WRWB juga, Masya Allah. Jangan disingkat lebih baik. Ini doa sayang, subhanallah. Warwab. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, terkadang kita tahu teori bermuhasabah, tetapi kenapa lebih susah dalam prakteknya, Ustaz? Yang pertama jelas taufik dari Allah belum berikan. Taufik dan hidayah Allah belum berikan kepada kita. Maka sering-seringlah selalu minta kepada Allah taufik dan hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, paksakan diri kita untuk ibadah, paksakan diri kita untuk muhasabah. Karena kalau kita tidak memaksa diri kita ibadah, malas pasti.